Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Magempang, kelas PGM 4C. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah statistika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas yang telah saya buat, yakni tentang uji T1 sampel, uji T2 sampel, dan uji T independen. Baik, langsung saja kita ke uji T1 sampel. Contoh kasusnya sebagai berikut. Sebelum melakukan olahraga, mahasiswa olahraga diwajibkan untuk melakukan lompatan sebanyak 40 lompatan per menit. Jadi sebelum melakukan olahraga, mahasiswa itu diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan 40 lompatan selama 1 menit per menit. Dari 10 sampel acak terhadap mahasiswa, jadi diambil sampel 10, yang sampel 10 secara acak diambil, maka didapat data lompatan per menit sebagai berikut. Jadi ada 10 mahasiswa melakukan lompatan yang berbeda-beda. Ini ada yang melakukan cuma 26, ada yang 31, ada yang 23, ada yang 22, ada yang 11, ada yang 22, ada yang 14, ada yang 31, dan ada yang 24. Kemudian ada yang 16. Apakah dari sampel data di atas dapat disimpulkan bahwa lompatan dipenuhi oleh mahasiswa olahraga? Jadi gunakan alfanya yaitu 5%. Alfa di sini kita menggunakan 5% untuk menguji kalau untuk kesehatan dia paling bagusnya 1%, tapi untuk dunia pendidikan, untuk meneliti pendidikan, paling bagus kita menggunakan 5%. Kalau lebih tingginya lagi, maka tingkat kesalahannya itu lebih terlihat ya. Jadi kita menggunakan 5%. Jadi langsung saja kita jawab. Jadi pertama-tama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Jadi H0 ini, H0 Q sama dengan 40. Jadi menurut data di sini itu 10 mahasiswa itu melakukan 40 lompatan, jadi Q sama dengan 40 lompatan. Sedangkan H ini menurut hipotesis kita bahwa mahasiswa itu tidak melakukan 40 lompatan selama per menit, jadi Q tidak sama dengan 40. Jadi di uji T1 sampel ini ada U2, ada uji Z, dan ada uji T. Uji Z di mana, yaitu di uji Z dilakukan, uji Z terjadi atau melakukan uji Z apabila populasi normal, kemudian variansi diketahui, kemudian N-nya jumlahnya lebih dari 30. Kemudian uji T dilakukan jika populasi normal, sama varians tidak diketahui, N-nya kurang dari 30. Bedanya variansnya diketahui, di uji T variansnya tidak diketahui. Kemudian di uji Z N-nya lebih dari 30, di uji T N-nya kurang dari 30. Sekarang kita menemukan uji statistik. Kita menentukan uji statistik. T sama dengan ini, jadi ini rumus T. Jadi kita di sini menggunakan uji T. Ini uji T ya, karena populasinya hanya 10. Kemudian varians di soal juga tidak diketahui, jadi kita menggunakan uji T. Ini menentukan uji T, yaitu rumusnya T sama dengan X bar kurang Q0 S per akar N. Akar N, jadi Q0 nya ini 40, X bar nya belum kita ketahui, X rata-ratanya belum kita ketahui, maaf, X rata-rata S nya
juga belum kita ketahui variansinya, dan n-nya kita ketahui bahwa n-nya 10. Jadi pertama-tama kita mencari nilai x bar dulu. Ini x bar. X bar ini mencari nilai x rata-rata. X rata-rata sama dengan, jadi ini rumus x rata-rata, sigma n jumlah keseluruhan semua data ini di jumlah keseluruhan data dijumlahkan, kemudian dibagi dengan n 10. Ini jumlah keseluruhan data dibagi dengan n 10 sama dengan hasilnya adalah 22. Jadi kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 22. Jadi itu hasil dari x rata-ratanya, yaitu 22. Kemudian mencari nilai s. Jadi kita di soal juga ada nilai s, ini s. S ini kita akan cari berapa jumlahnya. Ini s. S ini kita akan cari berapa jumlahnya. Jadi ini s, rumus s kuadrat sama dengan sigma n jumlah semua data tadi. Ini sigma n jumlah semua data, x kita kurang dengan x rata-rata. Jadi kita pangkatkan 2, maaf di sini 2 sebenarnya, di sini pangkat 2. Di sini pangkat 2. Jadi x semua nilai itu, semua ke 10 lompatan tadi, jumlah lompat tadi, kita kurangkan dengan x rata-rata, kemudian kita pangkatkan 2. Kita jumlahkan. Jadi seperti ini. Kemudian n kurang 1. N rumus tadi, n-nya ini 10. N-nya 10. 10 kurang 1, 9. Ini. Jadi ini semua n-nya tadi, sigma n-nya 26 kurang 22, x barnya 22, kita pangkatkan 2. Begitu seterusnya, 31 kurang x bar, x rata-rata kita pangkatkan 2, xi kurang x rata-rata kita pangkatkan 2, 14. Begitu seterusnya sampai 16. Kemudian kita bahagi dengan 10 kurang 1, 9. Ini hasilnya. Hasil penjumlahan di atas ini, jumlah semua sampel ini hasilnya 33. Kita akarkan dengan 2, dan ini hasilnya 33. 10 kurang 1 ini hasil dari 10 kurang 1, n kurang 1 tadi 9. Karena ini 10 kita kurang 1 jadi 9. Kurang 33 kita bagi dengan 9, hasilnya 3,66. Jadi hasil dari S itu 3,66. Sekarang kita menghitung nilai T-nya. Langsung masuk ke rumus karena sudah diketahui X rata-rata dengan S-nya, variansinya, maka langsung saja kita menghitung nilai T, atau langsung masuk ke rumus uji T. X rata-rata kurang S per akar N. X rata-ratanya itu 22, Q0-nya tadi 40 Q0-nya. Ini 40. Jadi ini 40, Q0 40. S-nya 3,66. S-nya 3,66. N-nya jumlah semua sampel ini N 10 di sini. Kita akarkan 10, akar 10 ini. Kemudian kita jumlahkan. 22 kurang 14 min 18. 22 kurang 40 min 18. 3,66. Kita akarkan dulu 10-nya berapa?
kemudian kita bagi dengan 3,66. 3,66 hasilnya sini. Jadi kita menentukan kriteria H0-nya. Kita mencari T-tabelnya. Cara mencari T-tabel yaitu dengan kita lihat ya di sini rumus T-tabel DF/DK sama dengan N kurang 1. Ini rumus T-tabel. N kurang 1. N-nya berapa? N-nya 10, kita kurang dengan 1 jadi 9. 9 kita bandingkan dengan 0,05. 0,05 ini kita dapatkan dari soal tadi. Taraf signifikan yang kita gunakan ini 5% sama dengan 0,05. Cara melihat T-tabel 9 banding 0,05. 9 banding 0,05. Kita lihat di sini. T-tabelnya 9 sini 0,05. 9 ini. Dari sini 9 1,833. Oh, kita menggunakan 1,833. Maaf, salah itu. Kita ganti dengan 1,833. Diganti dengan 1,83 di sini 1,833. Di sini 1,833. Kita ganti. Ini jadi 1,833. Kita bandingkan nilai mutlak dari T hitung 15,55. Itu salah di sini. Itu lebih kecil dari nilai T-tabel ya. T hitung lebih kecil dari nilai T. T lebih besar 1,15. Jadi T hitung lebih besar dari T-tabel. Lebih dari T-tabel, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, jika H0 ditolak maka HA diterima. HA itu yang ini, H0-nya ini. Berarti H0-nya ditolak, berarti mahasiswa H0-nya ditolak ya. Berarti yang ditolak yaitu mahasiswa melakukan lompatan per menit selama 40 kali dan hanya mahasiswa tidak melakukan lompatan per menit selama 40 kali. Jadi kesimpulannya, mahasiswa tidak melakukan lompatan sebanyak 40 kali per menit. Langsung kita masuk ke uji T2 sampel. Uji T2 sampel ini suatu kegiatan. Kita masuk ke uji T2 sampel. Contoh kasusnya seperti berikut. Suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABC sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah matematika. Jadi ada penelitian eksperimental telah menemukan metode baru untuk mengajarkan mata kuliah matematika. Nah, maka dalam rangka uji coba, maka diajarkan uji coba terhadap efektivitas atau keampuhan metode ABC tadi. Metode baru itu dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nol. Jadi hipotesis nolnya sebagai berikut. Hipotesisnya nol yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai matematika antara sebelum dan sesudah diterapkannya ABC sebagai metode mengajar mahasiswa jurusan PGMI. Maka dalam rangka ini pengujian ini diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Jadi diambil sampel sebanyak 20
dan menggunakan taraf kepercayaan 95% untuk menguji pernyataan hipotesis tersebut. Jadi rumusan hipotesis statistiknya sebagai berikut. H0 karena H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, maka sama dengan Q2. H1-nya bertentangan dengan H0, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan, artinya Q1 tidak sama dengan Q2 karena terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi ini nama-nama mahasiswa yang sampel 20 sampel yang telah diambil. Jadi nama A ini nilai matematikanya sebelum dilakukan metode baru itu, kemudian sesudah dilakukan metode baru itu. Kemudian B sebelum dilakukan metode, sebelum pengujian metode, kemudian sesudah dilakukan pengujian metode. Kemudian C sampai seterusnya sampai T sampai 20, 35 sebelum dilakukan uji metode itu. Kemudian sesudah dilakukan uji metode hasilnya meningkat 37. Maka kita langsung ke rumus T2 sampel. Rumus T2 sampel yakni T2 sampel T sama dengan sigma D per N S per kuadrat N akar N, dan S-nya yaitu S-nya ini S, ada rumus T2 sampel ada S-nya. Cara mencari S-nya sebagai berikut. S1 akar 1 per N kurang 1 sigma D sama dengan sigma D per N akar pangkat 2 kuadrat, dan D, cara mencari D-nya ini D sigma D X1 kurang X2. Maka kita sebelum itu membuat tabel bantu terlebih dahulu. Ini tabel bantunya untuk menentukan D-nya. Tabel bantunya sebelum 70 sesudah ini tadi. Sebenarnya di sini D ya, salah. Di sini kita ganti dengan D. Kita ganti dengan D. Di sini kita ganti dengan D. D sama dengan nilai D ini D X1 kurang X2. Jadi ini 70 kita kurang dengan 70 kita kurangkan dengan 28. Hasilnya 2. Kemudian D2 ini pangkat dari 2 ini. Dari D2 X1 kurang X2 kita pangkatkan 2 jadi 4. Sampai seterusnya. Ini lanjutan tadi. Jadi kita jumlahkan hasilnya, yaitu hasilnya 72 dan D2 kita jumlahkan hasilnya min 72 dan D2 kita jumlahkan hasilnya 466. Langsung saja kita mencari S-nya. S sama dengan S sama dengan 1 N kurang 1 sigma D sama dengan sigma D per N akar kuadrat. Jadi ini S1, N nya kurang 1, N nya 20. Ini N jumlah ini, jumlahnya 20, kita kurang dengan 1 jadi 19. Sigma D nya 400, ini sigma D nya 466. Ini 466. Oh salah ini sigma D ini min 72. Min 72 kita bahagi dengan N. N nya 20, kita kuadratkan 2. Kita jumlahkan 1/19. Jadi kita jumlahkan min 72, kita pangkatkan 2 dulu, kita kuadratkan 2 dulu. Kemudian kita bahagi dengan 20, hasilnya ini min 29, min 269,2. Kemudian kita kurangkan dengan 466. Ini sampai di mana? Sampai di sini kita
466 kita kurangkan dengan hasil dari min 72 akar 2 bagi 20, hasilnya ini min 259,2. Kemudian kita jumlahkan, kita kalikan dengan ini 1/9 kita kalikan dengan 725,2. hasilnya itu ini 725,2. ini hasil penjumlahan dari ini 466 kurang 259,2, hasilnya itu 725,2 dan mendapatkan hasil 38,16. kita akarkan menjadi 6,178. Ini hasilnya 6,178. Baik, langsung kita menghitung nilai T karena sudah diketahui nilai S nya dan D nya. Kita langsung menghitung nilai T. T sama dengan sigma D per N per S per akar N. T sama dengan sigma D nya min 72, N nya 20, S nya yaitu kita hitung tadi 6,178 dan N nya akarnya sampelnya, jumlah sampelnya itu 20. Kita jumlahkan sama dengan min 72 kita jumlahkan dengan kita bagi dengan 20, hasilnya min 3,6. 6,178 kita bagi dengan akar 20, akar 20 berapa, kemudian kita bagikan dengan 6,178, hasilnya 1,381. Kemudian min 3,6 kita bagi dengan 1,381, hasilnya min 2,605. Jadi ini nilai T nya. Kemudian kita membandingkan dengan T tabel. T tabel T nya sama dengan T tabelnya yaitu T tabelnya ini 95% sama dengan 0,05. kita bandingkan dengan 19. Ini 19 tadi N nya kan 20, kita kurang dengan 1 jadi 19 DK nya, kemudian tarafnya 0,05 yaitu menghasilkan 2,093. nilainya ini 2,093. kita buktikan 19 ini ini 19 salah ya, 19 digunakan 1,729. Jadi ini yang menggunakan 0,225. Ini 1, jadi dia menggunakan ini 0,025. Ini betul 2,93. Tentukan kriteria penolakan H0. H0 ditolak jika nilai T mutlak nilai T hitung lebih dari T tabel. Jadi kita menentukan keputusan T hitungnya min 2,605, kita mutlakkan menjadi 2,605. T tabelnya 2,093. Jadi T hitung ini lebih besar dari T tabel, lebih tinggi dari T tabel, maka tolak H0. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan nilai matematika antara sebelum dan sesudah diterapkannya ABC. H0-nya apa tadi? H0-nya tidak terdapat, ini H0-nya hipotesis 0 yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai matematika antara sebelum dan sesudah diterapkannya ABC. Jadi H0-nya diterima, H1-nya atau HA-nya, H0-nya ditolak atau H dan hanya diterima. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan nilai matematika antara sebelum dan sesudah diterapkannya ABC. Kemudian kita melakukan uji tetes independen. Jadi uji tetes independen ini ada dua rumus, yaitu ini berlaku jika varians berbeda. T sama dengan min X rata-rata 1, X bar 2, X1, X bar 2 per akar dari akar 1 per N1 kurang 1 per N2. Ini jika varians berbeda. Ini rumus jika varians homogen. T sama dengan X1 kurang X2 per SP, ada SP nya di varians berbeda, tidak ada SP,
Kalau di homogen dia ada SP-nya, jadi akarkan 1/N1 kurang 1/N2. Jadi rumus SP, di mana SP cara mencari SP-nya ini, di mana SP ini SP N akar N1 kurang 1 S1 tambah N2 kurang 1 S1 pangkat 2. Ini S1 pangkat 2. Di sini S1 pangkat 2 tidak tertulis. Per N1 tambah N2 kurang 2. N1 tambah N2 kurang 2. Dan sekarang kita menentukan varians, apakah varians berbeda yang kita pakai atau varians homogen. Tentukan varians yaitu F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Keterangan S1 kuadrat itu nilai varians terbesar. Ini yang terbesar, kemudian kita bahagi dengan nilai varians terkecil. Jadi ini nilai terbesar, ini nilai terkecil, kemudian F-nya ini nilai F itu. Oke, contoh kasusnya. Contoh kasus, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan agama Islam terhadap ketenangan jiwa pada remaja. Bertujuan untuk mengetahui perbedaan ketenangan jiwa antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi seperti dalam tabel berikut. Jadi ada kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Ini nomor X kelompok. Penilaian tingkat ketenangan ini kontrol 1 kelompok kontrol. Ini kelompok intervensi. Kelompok kontrol ini adalah kelompok yang sebelum diberikan treatment atau pengujian. Kemudian ini sesudah diberikan treatment, pengujian. Ini kelompok pembanding ya, ini sebelumnya dibandingkan dengan yang sesudahnya. Kemudian langkah-langkahnya, pertama kita menentukan hipotesis. Jadi hipotesisnya H0, tidak terdapat perbedaan ketenangan jiwa antara kontrol dengan kelompok intervensi. H0-nya ini tidak terdapat perbedaan ketenangan jiwa antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensinya. HA-nya terdapat perbedaan ketenangan jiwa antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Kita menggunakan hipotesis statistik dengan sini sama dengan, jadi H0-nya hipotesis statistiknya H0 sama dengan Q. Karena di sini H0 tidak terdapat perbedaan, maka sama dengan Q2. Kemudian H-nya terdapat perbedaan, maka tidak sama dengan Q2. Lanjut ke langkah kedua, kita menentukan taraf signifikansi yaitu 0,05. Kita dapatkan menentukan nilai 0,05. Langsung kita menentukan nilai T tabelnya di FDK. N-nya 10 tadi. Kita kurang 19. N-nya kita lihat ini. N-nya ini. N-nya 10. Kita kurang 1 jadi 9. T tabel sama dengan 9 banding 0,05. Kita lihat yaitu menghasilkan 2,262 nilainya itu. Kita lihat apakah benar. 9 ini 9. Ini 2,262 0,05 ini 1,833. Jadi kita menggunakan ini lebih tadi. Kita menggunakan 1,833. Langsung saja kita hitung. Jadi tabelnya di sini 1,833. Sini. Kita tulis sini 1, berapa tadi? 1,833. Hitung. Jadi di sini 1,833. 1,833. Jadi ini kita buat tabel bantu menghitung nilai T. Jadi perhitungan tingkat ketenangannya 8,1 ini kita jumlahkan. Ini N-nya 10. Ini semua kita jumlahkan menghasilkan
X rata-ratanya itu ini kita jumlahkan ini sebagai suku utama, kemudian kita bagi dengan n kurang 1 9, kita bagi dengan 10 menghasilkan ini 37,61. kemudian begitu seterusnya, ini X min X1, ini X kurang X1, ini hasil dari ini 8,1 kita kurangi dengan 37,61 menghasilkan 29,51. Nilai X ini kita kurangkan dengan X rata-ratanya, seterusnya sampai begitu. Kemudian X kurang X1 pangkat 2. Jadi nilai E ini X1 kurang X rata-rata ini, X nya ini, X kita pangkatkan 2, akarkan 2 jadi menghasilkan ini. Begitu sampai seterusnya sampai ke bawah. Begitu juga dengan intervensi, kelompok intervensi N nya 10, X bar 15. Kita jumlahkan semua, kemudian kita bagi menghasilkan ini. Kita bagi dengan 10 hasil ini. Kemudian ini juga 13,0, hasil dari pengurangan dengan X barnya. X kurang X 13,0 kurang 15,27 menghasilkan min 2,27. Kemudian X kurang X2 akar kuadrat 2. Ini hasil dari ini min 2,27 kita kuadratkan 2 sehingga diperoleh sigmanya. Kita jumlahkan 14,3041. Ini sigmanya 8,778. Nah, kita mencari nilai S. S tadi ini rumus S sigma, semua sigma kita akarkan 2 n kurang 1. Jadi ini hasilnya. Ini 0,975 sudah ada di tabel. Ini hasilnya 0,9. Sini salah ya, di sini seharusnya 0,987. Ini S1 nya 1,260. Hasil dari 14,3049 kita bagi dengan 9, kemudian kita akarkan, hasilnya ini 1,260. Begitu juga dengan ini. Hasil dari 8,778 bahagi 9 kita akarkan, hasilnya 0,987. Sekarang kita mencari F, langsung masuk F nya. Nilai F nya F menentukan variansnya apakah beda atau homogen atau berbeda. Maka kita mencari nilai F. F sama dengan S1 kuadrat per S bagi S2 kuadrat, dimana S1 ini adalah varians terbesar, S2 nya varians terkecil. Jadi ini F ini tadi bukannya F hitungnya 1,589. Ini S1 ini S1 kuadrat kita dapatkan di sini 0,975. Ini 0,975. Ini S2 nya, ini S2 di sini S2 1,260. Salah, ini S1, ini bukan S1, ini S2 1,260. Jadi yang terbesar kita bahagi dengan yang terkecil. Terbesar itu 1,56, kita bahagi dengan yang kecil menghasilkan 1,629. Kita bandingkan dengan F tabel. F tabel yaitu F tabel di sini 0,05 yaitu 1,883. 1,833. F hitung, kalau F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 diterima. Kalau F hitung lebih kecil dari F tabel maka H diterima. Artinya varian homogen. Kita lihat di sini 0,05 3,18 ya, betul di sini 3,18. Kita bandingkan F hitung lebih, F hitungnya berapa? 1,629 lebih kecil dari 3,18. Jadi F tabel maka H0 diterima, artinya variannya homogen. Maka kita menggunakan rumus yang homogen. Lanjut, sudah kita ketahui bahwa variannya homogen, maka kita menggunakan rumus yang homogen, yaitu X1 kurang X2 rata-rata X1 kurang X2 per SP
akar 1 per N1 kurang 1 per N2. Tentukan nilai SP dulu. Maka kita menentukan nilai SP nya ini. Kita menentukan nilai SP dulu. SP, rumus SP sebagai berikut: N1 kurang 1 akar N1 kurang 1 S1 tambah N2 per 1 kurang 1 S1 kalikan 1 per 2 1 pangkat 2. SP sama dengan akar, jadi ini N1 nya sama dengan 10, kita kurangkan 1, jadi N nya kali 10 kita kurangkan 1, kemudian S1 nya ini 0,975, S1 nya ini S1 nya ini S1 0,975 S1 nya, kemudian N2 10 kurang 1, kemudian S1 hasilnya ini S2 kuadrat, ini S2 kuadrat, S2 1,589 per N nya 10 tambah N1 nya 10 tambah N2 nya 10 kurang 2. Jadi 10, ini hasil penjumlahannya. 10 kita kurangkan 1, kemudian kita kali dengan 0,975, hasilnya ini 8,77. 10 kurang 1 kita kalikan dengan 1,589, hasilnya 11,30. 10 tambah 10 20, kita kurangkan 2, hasilnya 18. Kita bahagi menghasilkan ini kita bahagi dengan 18, kita jumlahkan dulu baru kita bagi dengan 18, hasilnya 1,2816. Kita akarkan, jadi SP sama dengan 1,1321. Ini jadi nilai SP nya. Jadi kita langsung menghitung T nya, X1 X2 SP akar per SP akar 1 per N1 kurang 1 per N2 sama dengan X1 nya 37,61 dari sini, X1 nya 37,61, S1 nya 37,61, ini X1 nya 37,61, X2 nya ini 15,27. Jadi ini 37,61, ini X2 nya 15,27, SP nya 1,132 tadi, ini 1,132, 1 per N bahagi dengan 1 per N1, N1 nya 10 kurang atau ditambah ini dikurangi, ini kita kurangkan 1,1, ini SP1 N per 10, 1 per 10, ini pengurangan, kurang, jadi ini 37,61 kita kurangkan dengan 15,7, hasilnya ini 2,234. Kemudian ini dulu kita kerjakan, 10 per 1 per 10 kurang 1 per 10, hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 0,447. Kemudian kita kalikan dengan 1,132, hasilnya 0,506. Kemudian 22,34 kita bagi dengan 0,506, hasilnya itu 44,1. Jadi T tabelnya 44,150. T hitungnya maksud saya 44,150. Penarikan kesimpulan, jika T hitung positif, penolakan H0, jika T hitung lebih besar T tabel. Jadi ini kalau T hitungnya positif, dia lebih besar dari T tabel. Ini jika T hitung negatif, penolakan H0
ini kalau negatif jika jadi T hitung lebih kecil dari T tabel. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel. T hitungnya berapa? 44,150. T tabelnya 2,262. T hitungnya positif jadi kita menggunakan yang ini. 44. Kalau ada minnya kita min di sini, kita menggunakan ini. Ini jadi ini menggunakan uji dua pihak ya, menggunakan uji dua pihak. Jadi kita menggunakan uji dua pihak. Jadi kita sudah di sini sudah positif, jadi tidak perlu diterapkan. Jadi T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H diterima. Jadi hanya kesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan tingkat ketenangan antara kelompok kontrol dan intervensi. Jadi hanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat ketenangan antara kelompok kontrol dan intervensi. H0-nya apa tadi? H0-nya tadi tidak terdapat. H0-nya ini. Tidak terdapat perbedaan ketenangan jiwa antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Tidak terdapat. Jadi hanya diterima kesimpulannya terdapat perbedaan ketenangan jiwa antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Baik, sekian dari saya. Demikian presentasi video yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.